Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di Matematika Wajib kelas 10. Hari ini kita mau bahas tentang bab baru, yaitu aturan sinus dan kosinus. Jadi materinya berkesinambungan ya. Sebelumnya kalian belajar tentang perbandingan nilai trigonometri, diawali dengan konsep sinus, kosinus tangen dengan demi sami desanya, kemudian lanjut ke menentukan nilai trigonometri sudut istimewa, naik lagi ke trigonometri untuk sudut berelasi. Nah, selain dari kita menggunakan sudut istimewa, menggunakan tabel, menggunakan relasi, ternyata sinus kosinus ini dia juga berkembang untuk mencari aturan-aturan lain atau alat bantu lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan bagian-bagian dari segitiga. Nah, seperti apa sih aturan sinus dan kosinus ini? Sebelumnya, seperti biasa kita lihat dulu kompetensi dasar apa saja yang harus kalian miliki setelah belajar di bab ini. Nah, kompetensi dasarnya secara pengetahuan kalian diharapkan mampu menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Kemudian kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Nah, aturan sinus kosinus ini seperti apa sih? Oke, ini adalah gambarannya bahwa setiap segitiga di trigonometri yang kita pelajari itu selalu segitiganya tentang, ya selama ini selalu segitiga siku-siku ya. Ya, kita selalu berhubungannya dengan segitiga siku-siku, di mana kalau misalkan ini A, ini B, ini C, kita punya sudutnya alfa yang dicari selalu misalkan sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Semuanya ini berpegang pada kata-kata yang bisa kita ingat-ingat demi sami desa. Dan nilai-nilai ini itu akan dapat kita peroleh kalau dua diantaranya kita tahu. Menggunakan apa? Semuanya menggunakan teorema Pythagoras. Jadi alat bantu lainnya adalah di segitiga siku-siku kita punya Jadi di sini selalu ada si Pythagoras bermain ya. Kenapa? Ya, karena untuk segitiga siku-siku di atas kita selalu punya aturan bahwa AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tapi yang jadi masalah apakah setiap soal atau permasalahan yang dimunculkan selalu pasti siku-siku? Tidak ya. Tidak semua segitiga itu siku-siku kan. Mungkin segitiganya segitiga sama kaki, sama sisi. Bahkan yang lebih ekstrim adalah segitiganya segitiga sembarang. Nah, di sini sudah digambarkan ada A, B, C. Segitiganya sembarang, bebas, mau gimana aja. Dia kemungkinan bukan siku-siku. Dia juga tidak sama kaki. Dia tidak sama sisi. Artinya ya sesuai dengan katanya segitiga sembarang, berarti suka-suka aja tarik-tarik garis, yang penting dia menjadi sebuah segitiga. Dari 3 buah garis dibuatlah 3 buah garis sembarang ya, dibuatlah segitiga. Nah, di sini kita ambil dulu konsepnya bahwa kalau ada segitiga kita kasih nama ya. Nama untuk sudut atau titik sudut dengan huruf besar A, B, kemudian C. Nah, sisi di hadapan sudut tersebut kita kasih nama juga sama A, B, C dengan ketentuan dia menggunakan huruf kecil. Jadi ini A kecil, berarti di sini karena dia depan B ya, berarti ini B kecil, di sini C. Bagaimana aturan sinusnya?
untuk aturan sinusnya, di sini ternyata sebetulnya ini adalah hasil perhitungan yang cukup panjang ya, cuman kalian tidak diikutsertakan untuk menurunkan rumusnya, sehingga untuk aturan sinus dari hasil perbandingan segitiga tadi diperolehlah bahwa terdapat sebuah aturan perbandingan di mana sisi berbanding sin sudut di hadapannya itu akan sama untuk setiap sisi dan sudutnya pada sebuah segitiga. Sehingga berlaku seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini adalah sebagai aturan sinus. Jadi A per sin A akan sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Maksudnya apa? Nah, bahwa setiap sisi per sin di hadapan sudut tersebut akan memiliki nilai yang sama dengan sisi per sudut sin sudut di hadapannya, juga untuk sisi yang lainnya dalam satu segitiga yang sama itu ya. Jadi nilainya akan sama. Nanti caranya bagaimana? Biasanya nanti terdapat sebuah permasalahan di mana misalkan hanya ada dua yang diketahui. Misalkan diketahuinya A per sin A sama C per sin C. Nanti bagaimana? Nah, kalau sudah ada dua seperti ini, kita cukup kali silang. Jadinya jadi A sin C sama dengan misalkan C sin A. Sehingga kalau pertanyaannya berapakah panjang A? A sama dengan C dikali sin A per sin C. Jadi mungkin tidak tiga-tiganya nanti yang diikut sertakan, cukup dua saja. Karena untuk kali silang kan kita hanya butuh dua persamaan gini ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat di contoh soal. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah tadi kalian mengenal aturan sinus, bahwa dalam suatu segitiga sembarang A, B, C, kita kasih huruf besar untuk sudut A, sudut B, sudut C. Dan sisinya kita kasih dengan tulisan kecil huruf A, huruf B, huruf C. Berlaku aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Di mana A ini adalah sisi di hadapan sudut A. Jadi sisi per sin sudut di hadapannya itu akan memiliki nilai perbandingan yang sama untuk setiap sudut-sudut ini, tapi segitiganya pun segitiga yang sama ya. Nah, bahkan ada keterangan tambahan di sini bahwa aturan sinus biasanya digunakan pada segitiga sembarang jika diketahui panjang dari satu sisi dan besar nilai dua sudut. Atau boleh dibalik, yang diketahuinya adalah dua panjang dan satu sudut. Seperti itu. Agar lebih jelas, kita lihat di contoh soal ya. Silakan disimak, kita akan kerjakan sama-sama. Nah, di sini ada soal, diperhatikan gambar segitiga berikut. Di sini belum ada huruf-hurufnya ya, berarti nanti kita kasih nama sendiri. Ada sudutnya 37 derajat, 120 derajat, kemudian panjang sisi 26 cm, yang satunya X. Pertanyaannya adalah tentukan panjang X dalam sentimeter. Ada keterangan tambahan bahwa sin 37 derajat itu sama dengan 3/4. Nah, selalu biasakan tulis dulu diketahui. Lalu di sini kita kasih nama saja sembarang A, B, C. Maka di sini sisi ini adalah sisi C ya, karena dia berada di hadapan sudut C. Kemudian X ini kita anggap dia sebagai sisi A. Oke. Yang diketahui apa saja? Oke, diketahui sudut dan sisi. Kita boleh tuliskan diketahui, berarti sin 37 ini ya. Sin 37 itu sama dengan sin A. Ya, kita tulis bahwa sin A sama dengan 3/4.
5. Kemudian apalagi yang diketahui? C. C sama dengan 26. Ada lagi? Oke. Sin C. Sin C tidak ada. Oke, sin C itu adalah sin 120. 120 itu sudut istimewa bukan? Kayaknya bukan, soalnya nggak di tabel ya. Tapi ingat kembali bahwa 120 dia punya relasinya ya. Ya, 120 berada di kuadran 2. Maka ini sama dengan sin 180 dikurangi 60. Sehingga sin C itu sebetulnya adalah sin 60. Berapa nilai sin 60? Ingat-ingat lagi. Oke, sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga di sini yang kita punya tandai ya, kita punya sin A, kita punya sin C, dan kita punya C. Artinya apa? Tidak ada B ya. Sehingga nanti di perbandingan kita nggak usah ikut sertakan B, karena B-nya tidak diminta. Oke, kita kembali bahwa yang ditanyakan, sebentar. Yang ditanyakannya adalah X, di mana X di sini kita namai dengan A. Sekarang, tuliskanlah aturan sinusnya. Di sini aturannya adalah A per sin A sama dengan C per sin C. Kenapa nggak ikutan B? Ya, B di sini sudutnya tidak ada, sisinya tidak ada, dan tidak diminta oleh soal. Nah, jadi cukup A per sin A sama dengan C per sin C. A-nya adalah dicari. Sin A-nya adalah 3 per 5. C-nya 26. Sin C-nya setengah akar 3. Oke. Jangan mudah putus asa ketika bertemu, aduh ada akar, ada pecahan. Nggak apa-apa, santai aja dulu. Sekarang kita kalikan silang. A dengan setengah akar 3, kemudian 26 dengan 3 per 5. Ya. A dikali setengah akar 3 sama dengan 26 dikali 3 per 5. Atau di sini A sama dengan 26 dikali 3 per 5 dibagi setengah akar 3. Ini bisa kita kerjakan juga. 26 dikali 3 berapa ya? Kotret. 6 dikali 3, 18. Kemudian 2 dikali 3, 60 ya. Jadi 78. 78 per 5 per akar 3 per 2. Ingat kalau ada lagi SMP, ingat nggak? Kalau ada gini, A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Jadi kalau pecahan dibagi dengan pecahan, maka pecahan yang pertama akan dikali yang bawahnya ini jadi putar posisi atas di bawah, bawah di atas. Nah ini pun sama, jadinya kita punya 78 per 5 dikali 2 per akar 3. Berapa ya? 14, 156 per 5 akar 3. Kalau yang ngitungnya masih agak-agak lama loadingnya, boleh ini dikotret lah. 78 dikali 2 sama dengan 156. Nah ini 5 dikali akar 3. Ya udah aja 5 dikali akar 3. Kalau sudah sampai sini, untuk perhitungan trigonometri sampai sini selesai. Kalian tidak perlu menggunakan bentuk lain.
Karena ketika kalian nanti keluarnya koma-koma, ketahuan bahwa kalian ngerjainnya pakai kalkulator. Tapi kalau ngerjainnya hasil akhirnya 156 per 5 akar 3, oh berarti kalian mengerjakannya 3 pakai kalkulator. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini adalah contoh untuk menggunakan aturan sinus.